Halo guys, sekarang tanggal 28 Mei 2025 jam 3. Ya ini aku ada di market hedge dan marketnya dia habis naik dan turun lebih dari berapa tadi 200-an lebih lah dari kemarin sih hedge ini sebenarnya. Itu dari naiknya dari harga 130-an sampai ke 3.600 dan sekarang lagi koreksi. Ini nggak kuat nih komputernya. Kasih bos, ya hilang. Ini lalamu aku udah dari tadi ini nggak dapat pencet hilang cuy. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini adalah aku kembali ke sistem lawas. Jadi yang Q network dan RL yang pakai learning yang bisa belajar dari kondisi, aku nggak gunain. Kenapa? Karena itu tadi kondisinya nggak memungkinkan di saat posisi aku yang pindah-pindah market, nggak stay di satu tempat, itu nggak efektif banget karena dia harus butuh belajar dengan data dan butuh resource juga. Akhirnya udahlah, terlalu rumit. Terus ya nanti kalau ada waktu aku coba balik lagi ke arah sana, ke yang ultimate kan. Ini aku pakai yang basic karena apa? Dari yang ultimate, setelah aku melakukan namanya apa, evaluasi penuh sebulan ini kan, sampai akhir bulan ini, di sana emang yang paling nomor satu indikator itu ada RSI. Jadi aku pakainya RSI sebagai titik buat entry dan exit, lalu SAR itu sebagai pendukung tren aja sebenarnya. Jadi ada dua, cuman RSI sama SAR. Ya lanjutnya ke volume buat konfirmasi kondisi market ya. Terus untuk time frame aku fokus ke time frame 15. Jadi lebih sensitif karena aku main di range yang pendek. Lebih banyak noise sebenarnya, cuman itu pilihan masing-masing. Jadi aku akhirnya kembali ke basic dan aku membuat sesuatu yang memang cocok buat diriku, yang versi seperti ini. Nggak neko-neko. Jadi aku pakai snapshot dari holding, tidak harga belinya berapa, profit lossnya berapa, trailingnya berapa, lalu update harga sekarang. Udah gitu doang. Jadi nggak aneh-aneh. Terus indikatornya cuma RSI yang gue tadi bilang, dan SAR dia bisa menentukan di bearish, terus apa, netral atau bullish. Volume rata-rata aku ambil rata-rata dari total ini yang 15 ini, rata-rata volumenya sini. Terus volume terakhirnya ini gede, volatilitasnya berapa, itu sebagai pendukung aja sih. Kok aku ratanya aku tadi udah cek satu-satu, kayak sih nggak miss ya harusnya sih, karena bolak-balik pindah biasanya begitu tuh. Jadi nggak konsen, cuman hari ini kayak sih oke lah sih, harusnya sih oke, nggak terlalu banyak aneh-aneh lah gitu. Terus ya seperti ini hasil analisnya AI. Dia berani membeli di zona sini, lihat itu dia ada membeli di 16.40. Ini tester di harga pakai modal 20.000 aja karena lebih kebanyakan manual, jadi aku beli pakai manual. Dan ini kondisi yang seperti ini harusnya aku nggak melakukan ini lebih beresiko karena aku punya bottleneck di hardware. Jadi untuk memproses ini 30 detik. Tadi aku udah naikkan ke 15 detik ya. Jadi setelah dia refresh, dia ngeproses AI-nya 30 detik, dia langsung jeda bentar, dia langsung jalankan lagi. Kena tadinya sih di 60 detik ya dari semuanya. Jadi 30 detik buat proses, 30 detik sleeper, baru 30 detik kemudian baru ada proses lagi. Karena ini tingkat volatilitasnya tinggi banget. Jadi aku ya udah deh naikin 15 detik aja lah. Jadi 15 detik delay dan gak ada delay sama sekali, malah jadi baru nyala lagi. Resikonya kabelku kebakar lagi bos gitu. Dan ini liatin tuh reaksinya ketika ngelihat market yang ugal-ugalan.
dia nggak normal itu. Jadi dia ngelihat, karena pergerakannya kan sangat kencang banget ya, naiknya bisa 2%, 3%, dia ngelihat itu sebagai hal yang bagus gitu. Padahal dia nggak melihat secara keseluruhan. Itu bukan salahnya AI, tapi salahnya dari strategi yang kita masukkan di sini nih. Ini strateginya. Di sini strateginya yang bisa membuat tingkah atau keputusan AI itu berdasarkan di sini. Kayak gini aku mengizinkan nih RSI oversold tapi dukung volume dan momentum, pertimbangkan untuk entry gitu. Jadi sebenarnya bukan di sana. Kalau dari AI ini misalkan AI aku hilangkan di sini, dia nggak entry, nggak ngapa-ngapain juga, cuman analis doang, nggak masuk. Tetapi trading itu harus mampu atau punya kemauan atau keikhlasan untuk merelakan yang dimiliki. Selama kalian nggak pernah mencoba, kalian hanya sepanjang hari, sepanjang waktu, kalian hanya bisa melihat market itu mau kemana. Nggak pernah melakukan entry sama sekali. Itu yang paling gawat, paling bahaya. Itu. Jadi, menurutku kalian harus memiliki tools yang seperti ini. Karena mau bagaimanapun ini sangat-sangat membantu banget. Nggak sebagai tools utama atau trading utama, tapi kalian bisa maksimalkan, mungkin bisa menjadi pengganti sesaat ketika kalian lelah atau capek. Kalian bisa taruh AI kalian untuk memantau pasar. Terus ikutin aja dengan gaya trading kalian, tinggal diketikkan aja di sini. Karena kalau menurutku dari sisi ini udah sangat cukup banget, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko. Kalian bisa lebih main di sini nih, area aturan mainnya, strategi itu lebih fleksibel dengan data mentah, dengan raw data. Tuh. Kalau aku sih ngeliatnya seperti itu. Ini udah nggak pakai historis lagi, udah deh kita instan aja, karena ini kan versi basic, aku belum nyampe sejauh itu, tapi ini yang paling versi cocoknya itu cuy. Jadi rekomendasi banget kalian untuk memiliki tool yang seperti ini. Nggak sempurna tapi sangat ngebantu gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen yang lebih defensif atau lebih normal, ya jangan ditaruh tempatnya kayak gini. Kita pun manusia juga ogah naruh di sini. Kenapa aku tetap taruh di sini? Aku pengen ngeliat output yang dihasilkan buat pengembangan gitu. Ini buat pengembangan seperti ini penting bagiku. Karena apa? Ya aku hidup di program yang terus dikembangkan, terus bagus, terus menjadi lebih baik dari yang sekarang. Jadi aku harus melakukan ini setiap saat. Jadi ketika ada pengembangan ini momentum, jadi kita ngeliat nih market yang hancur-hancur kayak gini, ada kesempatan nggak? Kalau dariku sendiri ya, kalau melihat ini emang ada kesempatan di 10 menit ini. Di sini tuh ada kenaikan dari 14 ke 16, kan gede tuh. Karena di sini juga ada tadi muncul apa ya, notifikasi tuh, hedge perubahan signifikan harga tuh 6% gitu. Tetap terpicu AI-nya, ada naik nih, kita main, karena aturan mainnya seperti itu emang. Tapi sekarang dia langsung jual lagi karena harga penurunan terus-terusan. Jadi nggak worth it untuk dibeli. Ini sekarang lagi turun lagi tuh kayak gitu. Kalau harga lebih lebar, kita cek dari market yang lebih lebar, emang lagi jatuh sejatuh-jatuhnya itu, kembali ke dia tahu jalan pulang lah. Kalau udah seperti ini ya nggak worth it untuk dipantau. Buat apa? Mungkin di 3 atau 4 jam lagi baru bisa. Tuh kayak gini ya buat apa? Itu. Jadi strateginya kayak gitu. Ini udah turun begini. Tuh perubahan signifikan tuh 8% di sini tuh. Tuh. Kelihatan nggak sih? Tuh di sini cuy. Kok nggak kelihatan ya? Oh, dia ke bawah banget. Dia nggak kelihatan cuy. Mesti dinaikin dikit ya. Oh iya, nggak bisa kelihatan ya paling bawah ya. Di sini ada kelihatan sih, aku pencet bentar nih. Tuh perubahannya aja lah minus 8%. Tuh, jadi ini bukan kesalahan dari AI, sih kitanya sendiri yang di sana. Terus tips selanjutnya kalau menghadapi volatilitas yang super tinggi seperti ini, FOMO banget, mendingan di take over manual. AI hanya sekedar analis saja.
kita kan nggak pernah tahu dia cepet-cepetan kan, kita nggak mau ngeklik kan, udah deh mendingan dijual aja, sisain ntar kalau misalkan tutup ya AI-nya bagaimana, kita tutup aja responnya gitu. Jadi buat temen aja lebih enak sih cuy, lebih ngebantu, ada manfaatnya, jadi nggak ini banget. Kalau ngeliat kayak begini ngeliatin tuh, aduh isinya kompor semua tuh. Apalagi ya, ya ini aja sih, ini menurutku sih udah 99% sesuai keinginanku. Emang aku sukanya sih sederhana seperti ini sih, lebih nggak mentingin indikator jujurnya, aku lebih ke harga sih, lebih ke pola atau ke pattern. Nah pola itu aku lebih dominan ke sana, jadi kayak RSI, SAR atau volume itu malah kayaknya, kalau volume aku nggak bisa ngeliat kan selama ini kan, aku cuma ngelihatnya ya polanya aja, kalau polanya bagus ya masuk, terus harganya naik kan berarti volumenya juga naik ya, kayaknya sih boleh lah kayak gitu. Kayak gini kan di sini kelihatan di sini gitu, volumenya di atas misalkan 1M, ya udah kita masuk aja gitu, jadi usahanya aneh. Ini perubahannya 8%. Habis minus 8%, perubahannya langsung naik lagi 8%, gila-gilaan lah. Kalau pinter banget ya bisa kali ya dapetin untung di zona-zona yang tipis seperti ini yang sangat berisiko, cuman akunya aja yang kurang sih gitu bro. Ini koreksi bablas ini mah, bukan koreksi. Lanjutnya apa market yang bagus ya, ini ada LOM sih. LOM aku tadi juga masuk sebenarnya pagi. LOM WCAT ada beberapa di sini yang udah aku hilang-hilangin. Ini bot X sudah turun, udah habis. CHT udah habis. TEN ini nggak mau naik-naik dia. Kemarin aku jual di 198, kayak pagi tadi 183 deh kayaknya. WCT ini pantau banget nih, dari harga 6.000 dia sekarang udah 14.000, dia naik perlahan tapi pasti loh ini. WTEC ini tadi aku jual berapa ya, 104 deh kayaknya. Apa jual rugi? Dari harga 16 sih ya, 16 sih. Kalau hedge tadi dari harga 19 jual di 3, enggak nyampe deh, 19 jual di 27 28 deh. Setidaknya hari ini plus lah, bukan minus lah gitu aja, tapi kemarin minus terus. Kemarin sih kesalahannya fatal, aku manual kemarin, malah manual sekarang aku nggak percaya diri cuy, beneran. Setelah aku punya tools begini manual susah. Thank you bro.